Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farah Farabi dari kelas 11 8. Kali ini saya akan membuat atau menyimpulkan sebuah buku yang disebut juga dengan teks resensi. Nah, jadi teks resensi ini merupakan sebuah teks yang mengulas isi-isi buku serta identitas buku. Jadi kali ini saya akan mengangkat sebuah judul mengenai Pulang Pergi yang dibuat oleh Terelie berjumlah 417 halaman, dan tahun terbit ini diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2021. Penerbitnya adalah Sabak Grip Nusantara dan nomor ISBN-nya adalah 9786239554521. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang si cover bukunya ini. Jadi cover dari novel ini didominasi oleh warna biru, ada tambahan juga dengan warna kuning di bagian atas. Selain itu terdapat gambar seperti rumah, yang mana jika diperhatikan rumah tersebut merupakan berasal dari Rusia. Rumah ini juga menggambarkan isi dari cerita novel yang berlatar belakang di negara Rusia. Novel yang berjudul Pulang Pergi ini merupakan cerita fiksi yang dibumbui dengan aksi dan kriminal. Sekitar 80% di dalam novel ini berisi perkelahian, dan sisanya juga ada sedikit humor dan romantis. Penulis Pulang Pergi ini yaitu Darwis, atau yang lebih dikenal dengan nama Pena Terelie. Ia lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di Lahat, Sumatera Selatan. Pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini sempat bekerja sebagai akuntan sebelum menjadi penulis. Salah satu novel yang paling banyak disukai adalah Pulang Pergi ini. Nah, selanjutnya akan ada sinopsis tentang novel ini. Jadi Pulang Pergi mengisahkan tentang tokoh utama yang bernama Bujang. Beliau adalah seorang mantan tukang pukul atau pembunuh bayaran terkenal dari keluarga salah satu shadow ekonomi. Awalnya ketika si Bujang berziarah ke makam kedua orang tuanya, tiba-tiba dia itu diserang oleh Natasha, yaitu orang kepercayaan si Otets. Si Otets adalah ketua atau kepemimpinan tertinggi dari Brotherhood Bratva. Tujuan Natasha hanya sekedar menyampaikan pesan kepada Bujang agar jangan melewatkan acara pertunangan Bujang dengan si putri Otets yang bernama Maria. Tidak hanya itu, jika si Bujang gak hadir, maka akan ada perang besar. Nah, akhirnya si Bujang ini mendatangi si Otets yang ditemani oleh Salonga, yang merupakan sahabat dari si Bujang dan juga sekaligus teman dekatnya Otets. Dan juga ada lagi namanya Junior, dia itu orang kepercayaannya si Salonga. Sebenarnya tuh rencana awal dari si Bujang menemui Otets bukan memenuhi keinginan Otets untuk bertunangan sama putrinya, melainkan si Bujang ingin bernegosiasi agar tunangannya tuh ditunda dulu, karena antara Bujang sama Maria, si Bujang belum kenal sama si Maria. Jadi si Bujang butuh waktu untuk kenalan sama si Maria dulu. Namun ternyata di hari itu nggak ada pernikahan. Dengan berhati, si Bujang pun mengikuti keputusan si Otets karena Bujang tidak mau membuat masalah dengan si penguasa shadow ekonomi paling kuat di Rusia. Tak sangka di hari acara pernikahan tersebut ada insiden yang membuat acara pernikahan menjadi sangat menakutkan. Ternyata si Natasha menyerang Otets di acara pernikahan tersebut karena Natasha memiliki dendam pribadi sama si Otets, dan si Otets akhirnya meninggal, dibunuh sama Natasha dan juga pasukan Black Widow-nya. Namun Natasha belum secara resmi menjadi pemimpin Bratva jika Maria, Bujang, Salonga, dan Junior itu belum dia singkirkan. Nah,
Di tengah pelarian, Bujang dan kawan-kawan harus menghadapi berbagai kelompok pembunuh bayaran yang mengincar mereka. Dalam pelariannya, si Bujang berusaha menyusun rencana bersama kawan-kawannya dan meminta bantuan kepada orang yang tepat untuk melawan balik si Natasha. Namun tiba-tiba ada sosok misterius yang menghalangi mereka. Jadi yang pertanyaannya adalah, gimana nasib si Bujang dan kawan-kawannya setelah di pelarian, dan siapakah sosok misterius tersebut? Simak selebihnya di Gramedia. Beli sendiri ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dari si novel ini. Menurut saya tuh novelnya bagus banget karena buku ini bercerita tentang shadow economy. Jadi maksudnya adalah, kan perekonomian itu ada yang legal dan sah, yang mana masyarakat harus membayar pajak. Ada juga perekonomian yang tidak sah dan tidak membayar pajak. Nah ini yang disebut dengan shadow economy. Mereka tuh nggak bayar pajak dan nggak sah. Mereka tuh juga nggak diketahui sama masyarakat sekitar. Istilahnya tuh kayak black market atau underground economy gitulah. Tapi di novel ini definisi tersebut udah nggak relevan lagi, karena menurut cerita dalam novel ini, keluarga penguasa shadow economy itu udah terlalu besar. Maka kekuasaannya bukan hanya nggak membayar pajak, tetapi mereka sendiri mampu mengubah struktur negara hingga mengganti presiden. Tanpa disadari, novel ini memberikan suatu poin yang penting tentang literasi keuangan, yaitu bagaimana sistem perekonomian di suatu negara bekerja. Selain itu, cerita fiksi berbumbu aksi merupakan alur cerita yang bisa dibilang penuh dengan tantangan yang bisa membuat pembaca nggak jenuh. Jadi nggak ngebosen gitu, soalnya kan ada aksi-aksinya gitu loh. Sebab kebanyakan penulis di Indonesia kebanyakan yang romantis gitulah, bucin, daripada aksi-aksi atau genrenya kayak berantem gitulah. Nah, padahal di Indonesia ini pasar untuk genre si aksi ini juga udah lumayan laku sebenarnya. Cuman nggak sering banget gitu muncul. Dan Terelia tuh bisa ngebawa ceritanya melalui tulisan yang nggak bikin belibet si pembaca, sehingga bisa membantu si pembaca untuk menikmati dan memahami setiap bagian ceritanya. Si Terelia juga bisa menghipnotis si pembaca dengan setiap kalimat dan kata yang ia pilih. Jadi benar-benar indah. Kekurangannya dari si novel ini adalah, Pulang Pergi ini merupakan serial lanjutan dari Pulang dan Pergi. Ya, tapi penerbit serial ini berbeda dengan serial sebelumnya, sehingga cover dan gaya bahasanya agak sedikit berubah. Namun kekurangan ini nggak pengaruh banget sama ceritanya. Nah, meskipun Pulang Pergi merupakan serial lanjutan, tetapi pembaca nggak perlu membaca serial sebelumnya, karena kompleksnya alur dan konflik yang disajikan oleh penulis bisa membuat kita merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh utama. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada banyak salah atau belibet kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.